Kisah Timun Mas ini merupakan salah satu cerita rakyat populer di Jawa Tengah yang sering ditemukan di berbagai buku cerita anak-anak. Intinya, Timun Mas ini menceritakan tentang seorang gadis yang mencoba melarikan diri dari kejaran raksasa jahat yang ingin menangkap dan memakannya. Kisah ini dimulai di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Karena Mbok Srini ini hidup sendirian, dia merasa kesepian. Dia sangat berharap kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Setiap hari dia selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak. Sehingga sampai suatu hari datanglah raksasa yang berbadan hijau yang kebetulan lewat mendengarkan doa Mbok Srini. Dengan suaranya yang besar menggelegar, raksasa itu kemudian berkata kepada Mbok Srini, "Wahai wanita, apakah engkau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini terkejut melihat dengan mendengarkan suara yang besar tersebut, apalagi melihat wujud dari yang punya suara, seorang raksasa yang besar berbadan hijau. Sehingga dengan gemetar dia pun menjawab bahwa memang dia benar mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun dia mengatakan pula hal itu tidaklah mungkin mengingat usianya sudah tua dan dia tidak lagi mempunyai suami karena suaminya telah meninggal dunia. Raksasa itu pun kemudian tertawa, "Aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi ada syaratnya. Apakah kamu bersedia?" tanya si raksasa itu. Tanpa pikir panjang, Mbok Srini pun menjawab singkat, "Aku bersedia," karena saking senangnya untuk mendapatkan seorang anak. Meskipun hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram itu, tapi keinginannya yang kuat untuk mendapatkan seorang anak yang akan menemaninya mengabaikan semua ketakutannya itu. Raksasa itu pun berkata, "Peliharalah anak yang kuberikan nanti, beri dia makan dan minum supaya dia cepat besar, dan nanti aku akan menjemputnya saat dia berusia 6 tahun. Ucap si raksasa membuat perjanjian dengan Mbok Srini. Mbok Srini pun tanpa pikir panjang karena tidak ada pilihan lain akhirnya menerima syarat tersebut. Lantas si raksasa itu memberikan segenggam biji mentimun untuk ditanam. Setibanya di rumah, Mbok Srini pun mengikuti saran-saran yang diberikan oleh si raksasa untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Kemudian biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu yang singkat. Dalam beberapa hari saja pohon mentimun itu tumbuh dengan buahnya yang sangat besar siap untuk dipanen. Dan betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sedang memetik salah satu mentimun, di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu lantas dinamai Timun Mas karena dia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Mbok Srini pun akhirnya dengan gembira hidup bersama dengan Timun Mas. Dia dengan penuh kasih sayang menjaga Timun Mas dan memberikan makan dan minum yang bergizi agar Timun Mas tumbuh dengan sehat. Hingga akhirnya tibalah saat Timun Mas berusia 6 tahun. Raksasa itu kembali datang untuk menagih janjinya mengambil anak perempuan yang bernama Timun Mas itu. Mbok Srini pun terkejut. Dia berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak menjadi santapan si raksasa. Mbok Srini pun kemudian berkata, "Sabar, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi apakah kamu mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa dia belum cukup lezat untuk engkau makan." Mbok Srini beralasan, "Dia sedang pergi. Percayalah padaku. Kembalilah nanti 2 tahun lagi. Aku jamin dia sudah gemuk dan besar," jawab Mbok Srini, berusaha untuk menghindarkan Timun Mas dari raksasa itu. Akhirnya raksasa itu pun percaya pada perkataan Mbok Srini. "Oke, 2 tahun lagi bukanlah waktu yang lama," pikirnya.